time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desma Susanti dari Universitas Terbuka Pokjar Belitang dengan NIM 859794935. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran yang dilakukan Pak Hidayat dari SD Negeri Depok 1 Sleman, yang mana pembelajarannya menggunakan pendekatan kontekstual problem based learning. Kedua pendekatan ini keduanya fokus pada keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang bermakna melalui pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kontekstual problem based learning ini memiliki manfaat, yaitu 1. Meningkatkan pemahaman konsep, yang mana siswa belajar menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dan pemecahan masalah dengan menganalisis konflik dan mencari solusi. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan komunikasi melalui diskusi kelompok. Yang keempat, menumbuhkan kemandirian siswa dalam belajar dengan berpikir secara mandiri. Yang kelima, membantu siswa memahami bahwa ilmu tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan situasi dan konteks nyata. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan Bapak Hidayat, yaitu 1. Pembelajaran yang dilakukan Pak Hidayat, yang pertama mengenalkan masalah dengan menampilkan video pembelajaran yang berisi situasi nyata terkait materi pembelajaran. Yang kedua, observasi dan analisis, di mana siswa mengamati video dan mencatat tokoh, konflik, serta latar belakang masalah. Langkah yang ketiga, itu ada diskusi dan identifikasi masalah, yang mana siswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan solusi terbaik dari video yang telah ditampilkan Pak Hidayat tadi. Kemudian siswa menuliskan hasil diskusinya ke dalam lembar kerja yang telah diberikan oleh Pak Hidayat. Langkah yang keempat ada presentasi dan umpan balik. Peserta didik yang telah selesai berdiskusi, perwakilan dari kelompok masing-masing diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian siswa lainnya memberi masukan dan guru juga memberi penguatan dalam penjelasan yang telah disampaikan perwakilan kelompok tadi. Selain itu, dalam pembelajaran Pak Hidayat juga memberikan apresiasi atas hasil diskusi yang terbaik dari beberapa kelompok yang telah menampilkan hasil diskusi mereka atau yang setelah dipresentasikan. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Hidayat ini cocok untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 SD. Mengapa? Karena pada pendekatan ini siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 sudah dapat berpikir secara lebih kritis dan lebih mampu menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang lebih sistematis.
Pendekatan ini juga membantu siswa belajar secara lebih aktif dan membangun pemahaman yang mendalam berdasarkan pengalaman mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Hidayat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nurfiana dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Pokjar Belitang. Nah, di sini saya akan membahas tentang video yang sudah dilakukan oleh Ibu Amelia. Sebelumnya, kita lihat bersama-sama videonya. Oke, baiklah. Mari kita sama-sama mengamati video yang sudah dilakukan Ibu Amelia. Yang pertama, kita lihat dari kegiatan inti. Nah, di sini kegiatan inti dilakukan oleh Ibu Amelia di kelas 2 SD. Nah, pada video ini, Ibu Amelia melakukan pembelajaran dengan menggunakan problem based learning, di mana pada kegiatan awal anak diberikan masalah dengan cara diminta untuk mengamati suatu gambar dan mengamati sebuah video. Nah, di sini Ibu Amelia meminta anak untuk mendeskripsikan bagaimana video yang sudah diputar. Dari sini kita bisa lihat bahwa problem based learning ini termasuk ke dalam pendekatan kontekstual. Kenapa seperti itu? Karena pendekatan kontekstual tersebut adalah suatu pendekatan yang dinyatakan melakukan suatu pembelajaran dengan penyelesaian suatu masalah nyata atau otentik yang relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Nah, masalah ini diambil dari konteks dunia nyata, sehingga pengetahuan yang dipelajari menjadi lebih bermakna. Nah, setelah melakukan pengamatan video, tadi Ibu Amelia di sini mengelompokkan suatu siswa, kemudian memberikan lembar kerja peserta didik. Nah, tujuannya apa memberikan lembar kerja peserta didik tadi? Nah, siswa ini di sini diminta untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Namun, sebelum melakukan LKPD atau mengisi LKPD, siswa diminta untuk menyimak dari penjelasan Bu Amelia, bagaimana cara menyelesaikan LKPD. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau dari LKPD tadi, siswa dikelompokkan dulu untuk berorientasi atau berkelompok. Nah, dari situ siswa diminta untuk berdiskusi kan? Berdiskusi, berargumentasi, kemudian menyelesaikan LKPD. Dari situ kita bisa lihat bahwa pendekatan problem based learning ini juga termasuk ke dalam pendekatan komunikatif. Mengapa? Karena di dalam kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning tadi terdapat berdiskusi dalam menyelesaikan masalah, terus menyusun masalah dari LKPD, kemudian mereka juga berargumentasi. Nah, mungkin setelah ini juga Bu Amelia akan melakukan yang namanya presentasi dari kegiatan LKPD tadi. Nah, kita lihat di sini bahwa Ibu Amelia sedang meminta peserta didik untuk mengisi LKPD. Tuh, diminta untuk bekerja sama di tahap 3, membimbing peserta didik untuk mengisi LKPD. Nah, ketika mereka menyimak penjelasan dari guru tadi, nah, kita bisa ambil kesimpulan di situ bahwa pendekatan
problem-based learning ini termasuk juga ke dalam pendekatan how language ya. Nah, kenapa dia termasuk ke pendekatan how language? Karena salah satu prinsip how language tadi adalah menyimak. Nah, mereka yang menyimak dari penjelasan ibu gurunya itu termasuk ke pendekatan how language. Mereka berdiskusi nih di kegiatan ini. Mereka berdiskusi dalam mengisi LKPD, itu juga termasuk ke pendekatan how language ya. Mengelompokkan mengisi LKPD tadi. Nah, itu juga termasuk ke dalam pendekatan how language. Bisa kita lihat bersama-sama di situ. Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya dalam mengerjakan LKPD. Dibimbing oleh seorang guru. Nah, seperti itu. Ketika sudah selesai dalam pengerjakan LKPD tadi, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari mempresentasikan tadi kita kembali ke pendekatan apa? Pendekatan kontekstual dan komunikatif. Nah, pendekatan komunikatif tadi termasuk ke dalam peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, seringkali solusi atau hasil dari penyelidik dalam PBL dipresentasikan secara lisan kepada teman-temannya dengan cara peserta didik maju ke depan, terus menjelaskan hasil dari diskusinya kepada teman-teman. Kemudian teman-teman yang lain memberikan tanggapan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya bahwa dapat dikatakan problem-based learning adalah model pembelajaran yang sangat holistik dan terpadu, yang dapat mengakomodasikan berbagai pendekatan pengajaran bahasa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang komprehensif. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang problem-based learning yang termasuk ke dalam 3 pendekatan, yaitu pendekatan kontekstual, pendekatan komunikatif, dan pendekatan how language. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Maria Ulfa dari Universitas Terbuka semester 9. Di sini saya akan menjelaskan video di atas pendekatan apa yang digunakan, manfaat, langkah-langkah, serta cocok digunakan untuk kelas berapa. Jadi, pendekatan yang digunakan dalam praktik mengajar ini adalah menggunakan pendekatan komunikatif yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif melalui interaksi aktif di dalam kelas. Adapun manfaat pendekatan komunikatif ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, mendorong pemikiran kritis dan ekspresi diri melalui diskusi dan debat. Yang ketiga, memfasilitasi pemahaman materi dengan melibatkan siswa dan aktivitas interaktif. Yang keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Lalu, langkah-langkah penggunaan pendekatan ini ada 6. Yang pertama, pembukaan. Dalam pembukaan ini, guru menyapa siswa dan memastikan kesiapan mereka sebelum belajar. Yang kedua, pengaitan dengan materi sebelumnya. Jadi, guru menghubungkan materi baru dengan materi sebelumnya. Yang ketiga, pemantik diskusi. Jadi di sini guru itu menunjukkan gambar atau contoh yang relevan untuk merangsang pemikiran siswa. Yang keempat, kegiatan diskusi dan interaksi. Jadi di sini siswa itu berdiskusi mengenai topik
yang sedang dipelajari seperti dampak limbah pakaian terhadap lingkungan. Yang kelima itu ada debat kelompok, di mana siswa terbagi dalam kelompok pro dan kontra untuk menyampaikan argumentasi mereka. Yang keenam, kesimpulan bersama. Setiap kelompok menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan dan pembelajaran ditutup dengan refleksi. Yang terakhir itu penerapan pendekatan di sekolah dasar itu cocoknya untuk kelas berapa. Jadi di sini video di atas itu guru itu menjelaskan tentang pendekatan komunikatif itu cocoknya digunakan di kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan kelas 6, karena mereka itu sudah memiliki kemampuan berpikir kritis dan berpartisipasi dalam diskusi secara debat sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Herlina, saya dari Universitas Terbuka Pajar Belitung. Saya akan menjelaskan video di atas. Ini guru menggunakan media apa dalam belajar di sekolah dasar? Media yang digunakan dalam belajar sekolah dasar itu ada 5, yaitu 1. Gambar, 2. Lagu, 3. Permainan edukatif, 4. Papan tulis, 5. Kertas dan lembar kerja. Selain itu ada manfaat dari media yang dibahas. Manfaatnya adalah 1. Meningkatkan pemahaman konsep huruf dengan cara yang lebih visual dan interaktif. Yang kedua, membangun keterampilan motorik melalui aktivitas menulis dan mengisi lembar kerja. Yang 3, membantu siswa mengingatkan materi yang lebih baik melalui guru dan permainan. Selain itu, dari manfaat itu ada juga langkah-langkah penggunaan media tersebut, yaitu 1. Menggunakan gambar untuk mengenal huruf dan hewan, bernyanyi lagu, terus diskusi dan evaluasi dengan menulis jawaban di papan tulis. 4. Penutup dengan doa atau motivasi untuk selalu anak-anak dalam belajar seterusnya. Untuk penerapan di sekolah dasar itu, media ini cocoknya digunakan untuk sekolah dasar, yaitu kelas 1, 2, dan 3, karena anak-anak di usia ini lebih mudah memahami konsep abstrak melalui gambar, lagu, dan permainan. Itulah penjelasan saya dari mengenai media, manfaat, langkah-langkah, serta cocok digunakan untuk kelas berapa atau di kelas sekolah dasar pada dalam video di atas. Ya, terima kasih. Inilah video saya yang dalam penjelasan dari video ini. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanur Rafiah dari Universitas Terbuka Prokjar Belitung. Saya akan menjelaskan video guru di atas tentang manfaat, langkah-langkah, dan kegunaan kelas berapa di sekolah dasar tersebut. Model PBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka diberikan masalah nyata yang harus dianalisis dan diselesaikan melalui eksplorasi, diskusi, dan kerjasama kelompok. Model ini mendorong berpikir kritis, memecahkan masalah, dan keterampilan kolaborasi. Manfaat model problem based learning yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep. Siswa belajar dengan cara menemukan solusi sendiri, kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Mereka terbiasa menganalisis dan mengevaluasi, mendorong kerjasama. Siswa belajar berkomunikasi dan bekerja dalam tim, mendorong memperluas wawasan, dan mereka belajar menghubungkan teori dengan kehidupan nyata.
langkah-langkah penggunaan model PBL yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, guru memilih masalah yang relevan dengan kehidupan siswa, membentuk kelompok kerja, siswa itu bekerja dalam tim untuk menyelesaikan masalah, kemudian mendorong diskusi dan kolaborasi, siswa berdiskusi dan berbagi ide, memantau dan mengevaluasi, guru mengamati perkembangan siswa dan memberikan umpan balik. Tingkat yang tinggi yaitu kelas 3 sampai dengan kelas 6, karena pada tahap ini siswa sudah memiliki kemampuan berpikir yang lebih kompleks dan dapat berpartisipasi dalam memecahkan masalah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.